Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan pentas hasil karya yang sudah kalian buat sebagai tugas proyek di semester ini. Mulai dari kelompok 1 dari keseimbangan benda tegar, kelompok 2 kita membuat elastisitas, kelompok 3 fluida statis, kelompok 4 Dari dinamis, dan kelompok 5 suhu kalor, kelompok 6 teori kinetik gas, dan kelompok 7 termodinamika. Nah, dari rangkaian yang sudah kalian buat selama 1 semester ini, mulai dari bimbingan, kalian mengerjakan semuanya, maka hari ini kita akan membuat pentas karya tersebut. Nanti akan ada Pak Herman yang akan memberikan kunjungan dan penilaian terhadap kelompok masing-masing. Selanjutnya akan ada kunjungan dari teman-teman di kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari kerja di setiap kelompoknya, memberikan umpan balik yang semuanya merupakan hasil dari bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah dipresentasikan. Oke, kita mulai hari ini pentasnya. Semoga hari ini benar-benar menyenangkan untuk kita semua. Jadi kelompok kami akan membahas tentang suhu dan kalor, yang mana kami mengangkat sebuah produk yaitu termometer buatan. Di sini kami akan menghitung menggunakan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q diterima. Di sini kami akan menghitung relatif kesalahannya, yang mana kami akan membandingkan TC amati dan juga TC hitung. Salah bang. Salah, Bang. Nah ini dia. Satu kelompok. Iya, dia ibu praktikum kan. Oke, jadi di sini sudah terdapat alat dan bahan yang ada di lantai. Teman-teman saya sedang melakukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama, kita mencoba untuk membuat fondasi agar benda yang kita rakit dapat tegak dengan sempurna. Lihat dari sini, mereka memasang pipa-pipa tersebut agar pipa penegak dapat berdiri, sehingga jungkat-jungkitnya dapat terpasang dengan baik dan benar. Voila, terjadi kesetimbangan pada kedua sisi benda tersebut. Kenapa demikian? Karena kesetimbangan benda tegar dipengaruhi oleh panjang lengan pada kedua sisi benda serta massa bendanya. Kita lihat pada kedua benda ini massanya sama serta panjangnya juga sama. Maka daripada itu terciptalah kesetimbangan benda tegar. Sebelum praktikum kami dimulai, kami akan membahas tentang landasan teorinya. Hukum Charles merupakan salah satu dari hukum mengenai gas ideal yang ada di dalam termodinamika dan kimia fisik yang membahas hubungan antara tekanan gas yang berbanding lurus dengan suhunya. Bunyi hukum Charles adalah, apabila tekanan gas yang berada di dalam suatu ruangan tertutup bersifat konstan, maka suhu mutlaknya akan berbanding lurus dengan volume gas tersebut. Jadi, rumus hukum Charles adalah V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Pertama, kita akan memasukkan botol ke dalam air panas. Dapat kita lihat munculnya gelembung udara saat dimasukkan ke dalam air panas di air pewarna. Kedua, kita akan memasukkan botol ke dalam air dingin.
Dapat kita lihat airnya berusaha berpindah ke dalam botol yang kosong. Baiklah, dapat kita lihat pada data pengamatan, botol kosong jika dimasukkan ke dalam wadah berisi air panas, maka botol berisi cairan berwarna akan muncul gelembung udara. Mengapa? Dikarenakan volume udara bertambah sehingga muncullah gelembung udara. Lalu, jika botol kosong dimasukkan ke dalam wadah berisi air dingin, maka botol yang berisi cairan warnanya akan berpindah ke dalam botol kosong dikarenakan volumenya menyusut sehingga terjadilah efek menghisap. Lalu, kita juga telah melakukan 3 kali percobaan dengan volume yang berbeda-beda, maka akan didapatkan suhu air dingin dan suhu air panas yang berbeda-beda juga. Begitupun dengan suhu akhir air dingin dan suhu akhir air panas yang berbeda. Yang dapat kita lihat contohnya atau hasilnya pada tabel berikut ini. Baiklah, untuk analisa data, kita akan menganalisa terlebih dahulu terhadap air panas dengan menggunakan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Pertama, percobaan yang ke-1 kita menggunakan air 700 ml. Nah, kita masukkan dulu angka-angkanya ke dalam rumusnya. Nah, sebelumnya 700 ml ini kita ubah terlebih dahulu ke meter kubik menjadi 0,0007 meter kubik. Nah, per T1 ini adalah suhu air panas awal-awalnya, yaitu 343 Kelvin, sama dengan V2 yang akan kita cari per 339 Kelvin ini adalah T2-nya atau suhu akhir air panasnya. Didapatlah V2-nya sama dengan 0,00069 meter kubik. Begitupun dengan percobaan yang kedua, didapat V2-nya 0,00059 meter kubik dengan volume pertamanya yaitu 0,006 meter kubik. Begitupun dengan percobaan yang ketiga, V2-nya 0,00049 meter kubik. Lalu air dinginnya, untuk menganalisa air dinginnya, kita masukkan juga rumus yang sama dan juga ubah dulu mililiternya menjadi meter kubik. Didapatlah hasilnya V2-nya 0,00069 meter kubik. Yang percobaan keduanya juga sama, didapat dengan volume yang kedua sama dengan 0,00059 meter kubik. Dan percobaan yang ketiga didapat V2-nya sama dengan 0,00049 meter kubik. Kesimpulan pada praktikum ini ialah jika botol yang dimasukkan ke dalam air panas, maka volume udara dalam botol akan bertambah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya gelembung pada botol yang berisi cairan berwarna. Kemudian, jika botol kosong kita celupkan ke dalam air es, maka volumenya akan menyusut dan akan mengakibatkan efek menghisap, sehingga cairan berwarna akan mengalir ke dalam botol kosong. Analisa di atas menunjukkan bahwa pada ruang tertutup, besarnya perubahan volume berbanding lurus dengan perubahan suhunya. Sekian praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Pak, jadi ini kami buat termometer buatan. Nah, ini termometernya termometer aslinya kan. Jadi ini termometer awal kami. Ternyata pas kami buat ini dia mengangkat. Tapi di sini kan, ini di dalam sini kami masukin air hangat. Terus ini dimasukin ke dalam sini. Nanti ini bakal naik pas ada air hangat. Itu karena apa? Karena itu pengaruh dari air yang ada di luar. Jadi dia berpengaruh ke sini. Jadi ketika banyak juga dingin, itu bakal turun juga, gitu Pak. Nah, di sini kesimpulannya kami tuh dia kurang akurat Pak. Soalnya kenapa? Karena ini kan buat jadi Pak, jadi kuncinya di sini kalau misalnya mau berhasil, nantinya harus rapat. Kalau misalnya dia nggak rapat, jadi dia
udara dia nggak naik. Jadi berapa kali kami kemarin percobaan dia itu harus ngulang lagi jadi konsultasi ke Dina kenapa gitu. Pas kemarin dicoba naik. Ukar ini kamu perhitungan ukuran ininya. Diameternya air. Tempat ininya. Enggak Pak, karena kami menghitungnya dari volume yang keluar yang mau dihitung. Itu kan kita menghubungkan asas black yield, massa sama color jenis sama suhu, delta suhu. Nah itu. Kami kan ukur suhu tadi ya. Penting ukur suhu. Kalau ukur suhu ininya besar, ininya kecil beda ini. Kenapa juga ini waktu tahun 84. Jadi kalau besarnya dia lama pengaruhnya kan? Iya, dia butuh. Makanya kenapa jadi termometer itu? Ini itu baru deh naik. Iya, kemarin sempat pakai botol kaca diganti ke plastik. Kenapa? Karena dia Cuma ini karena dalam perhitungannya itu kan bisa disebutkan bandingan kan. Ini dengan ini. Wih, ini kamu ya? Bapak ada pengunjung Pak, boleh itu pesan-pesannya. Udah dinamis apa yang perimeter? Udah dinamis. Bosnya itu gimana gaweannya sistem kerjanya? Jadi kita Ikannya di sini Pak nanti. Pas airnya mengalir. Jadi kalau ini kan kecepatan di sini, jelas dari kan kecepatan di sini. Nah, jadi pakai ukur lagi kanan pada jadi kemungkinan ini nggak akan naik airnya. Nah, kalau di sini kan kecepatannya kecil, jadi kemungkinan akan ada tekanan ke atas untuk airnya. Ini ditutup. Ya, sebenarnya ini udaranya kurang. Jadi ini ada tekanan dari atas. Juga tutup jadi kan? Iya udah buka Pak, soalnya manometer manometer. Diameter ini sudah diperhitungkan. Sudah. Bensin. Kapan dipamerkan lagi? Iya. Pamerkan lagi berapa? Dia kecil ya? Dia berapa? Aku pamerkan. Dia kecil. Corong, siapa corong? Kalau separuhnya? Kerangan. Selisihnya jadinya makin kecil juga. Kami, perwakilan dari kelompok 7, akan membuat sebuah mesin pendingin ruangan yang berlandaskan dari bab termodinamika yang merupakan bab 7 dari buku fisika yang kita gunakan sekarang. Nah, hukum termodinamika yang kami gunakan adalah hukum termodinamika yang kedua, yang menyatakan bahwa kalor akan berpindah dari reservoir panas atau tinggi menuju ke reservoir yang lebih rendah. Kita bikin AC aja deh. Mulai dicari satu-satu. Kita mau bikin AC yang kembali lagi. Barang-barang ini di AC itu udah ditemuin Pak, kayak wadah plastik ini, terus ininya dari botol plastik. Selain itu juga ini bisa didapat dari toko-toko elektronik yang menjual buat keperluan laptop. Sudah pernah mengukur nggak dengan asin ini kipas angin? Kipas angin. Misalnya nih, kipas angin deh kan, misalnya nih. Oh ini. Ini berapa suhunya? Ini sudah itu dengan yang ini, mana yang lebih dikit suhu? Oh, kalau buat kipas angin
Itu Pak, kalau dingin yang itu Pak, karena kipas angin itu punya daya yang lebih tinggi dari kipas angin yang kami pakai. Oke, sekarang ini ya, kipasnya sama. Kalau misalnya kipasnya sama, kalau didingin yang ini, karena di sini kita udah nambahin itu buat jadi lebih dingin. Ada yang kipas angin sekarang yang pakai tes juga ada kan? Kamu di kamera, sudah deh. Ini boleh. Nah, ini video mereka buat. Benar ini ya? Iya. Terima kasih, Pak. Jadi masanya dikali multiplikasi, jadinya dia bisa Bagus inovasi kamu. Ini berapa kali pulangnya? Perhitungannya gimana? Ini sama apa ya? Iya sama. Enggak, ini yang satunya di sini, satunya di sini. Ininya. Ambil. Ya, ini Karena yang kena gayanya itu. Kalau dibalik? Kalau dibalik, dia Yang kecilnya di sini. ini yang kecilnya. Bukan. Yang besarnya. Ya, ini kecil ini. Luas ini. Luas kecil. Nah, sekarang ini yang besar, ini yang kecil. bisa lah. Kalau hanya kecil, F-nya besar. Tekanannya besar. Kalau hanya besar, tekanannya kecil. Nah, ini dari tekanan yang besar, Tekanan yang kecil, luas yang besar, yang kecil lah. yang kecil, yang besar. Kalau dibalik jadi boleh. Kalau dibalik dia mungkin masih kecil. Ada air loh. Kamu tarik lagi aja. Kalau dia tarik dia nurun. Hidrolik gitu ya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil praktikum kami. Terus belinya ya. Beratnya gimana? Ini beratnya. Ini kalau yang kuning 100 gram. Ini 300 gram. Ini 200 gram. Kalau titik beratnya, kalau saya geser ini. Oke, jadi di sini dia jadi setengah ya. Kenapa dia miring? Kan dia populer Pak. Misalnya tangannya panjang, dia cenderung tangannya panjang. Bagaimana supaya dia seimbang? Kita tambah beban. Tambah beban. Coba. Yang ini. 300 ya? Bebannya 200 gram. Jadi 2 kali itu. Sini aja, sini.
Ada. Memang, Pak. Berapa ini berapa? Kami menggunakan masa 100 gram dan 200 gram. Dan seperti percobaan pertama, masa-masa 100 gram. Percobaan kami menunjukkan ada satu yaitu ada dua yaitu 15,5 cm. Fokusin kita. Memvideokan kelompok sendiri. Ukuran kamu panjang sampelnya meter atau sentimeter? Meter. Pokoknya sudah diganti satuannya. Pada percobaan keempat, kami menggunakan masa 200 dan 300 dan masa Tahu dia seimbang. Kamu tambahkan juga kalau tunjukkan katanya apa tuh tukang itu nanti. Rangkaian seri. Kami pakai 2 beban. Bebannya ini. Sikap beban ini sekitar 20 gram tuh. Sudah kami ukur juga. Ini baru seri kan. Caranya paralel dulu dia kan. Ini kamu panjangan. Panjangan ya. Sudah itu ini harus diukur dulu dengan neraca pegas. Berapa beratnya, Pak? Bukan. Oh, diameternya. Apakah benar konstanta ini? Kamu tadi mengukur konstanta berapa? 2,2. Depan. Soalnya volumenya ini shoot. Jadi di keluar hilang ya. Udaranya tuh Lalu volume apanya? Suhunya naik. Ini ya, suhunya naik. Gitu ya. Maka dia kemarin ini sebagai apa dia ini? Sebagai apa di sini dia? ini sebagai kita bisa tahu volumenya dia berkembang atau cepat dari diri sendiri. Kalau buat quote Aizen satu ini jadi dia volumenya berarti maksud. Terus kalau misalnya itu air hangat dia muncul tadi aduh Pak, balik kan lagi macet Pak. Tadi kan Bapak ada. Jadi itu punya waktu, punya waktu sih dia. Didiam sebentar. Ya. Seharusnya dia ini kan. Ganti dia. Tadi bisa tadi Pak. Mulai. Iya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pameran tadi luar biasa ya. Luar biasa, kreativitas muncul, inovasinya muncul. Hanya barangkali perlu kita
tajami lagi ya, baik itu dari teorinya maupun pembuatan alat-alatnya. Tapi sebagai siswa SMA sudah, nah, kalau bisa ada jempol lagi, saya akan jempol semua. Karena pengalaman saya waktu masih kuliah dulu, tahun 81, saya pernah buat juga termometer buatan. Ya, termometer buatan yang lebih halus lagi ya, tapi usia SMA sudah bagus. Berusaha berkembang, berkarya, inovasi yang bagus. Suatu saat kita ini kan pamerkan juga di bawah. Amin. Barangkali itu saja. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. I guess I'm dreaming.